Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan studi kasus proposal Aini Hikmatul Alifah untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative and Analytical Thinking yang diampu oleh Pak Wawan Setyo Nugroho. Yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Herdi Bayu Prasetyo dengan NPM 210049. Yang kedua ada Arya Eka Pratama dengan NPM 210069. Yang ketiga ada Hendra Aziz dengan NPM 210074. Nah, pertama ada paragraf pertama dari proposal Aini Hikmatul Alifah, yaitu kinerja menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam menjamin keberlanjutan, karyawan diharapkan mampu bekerja dengan baik guna mendukung umur panjang organisasi. Natania dan Sadroto 2022. Menurut Robbins and Judge 2017, kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Kinerja karyawan berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan organisasi. Karyawan yang berkinerja tinggi dan mempertahankan keberlanjutan organisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengoptimalkan kinerja karyawan secara berkelanjutan, karena setiap karyawan memiliki peran penting untuk membantu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Selain menjalankan tugas operasional, karyawan juga berkontribusi pada kinerja keseluruhan organisasi. Pada pola paragraf pertama, yaitu menggunakan pola deduktif dalam penyajiannya. Pola deduktif dimulai dengan pernyataan umum atau ide utama di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh penjelasan, alasan, atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Pernyataan umum terdapat kinerja menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Penjelasan atau alasan pendukung, paragraf ini menjelaskan pengertian kinerja dari Robbins and Judge, peran karyawan dalam keberlanjutan organisasi, serta pentingnya mengoptimalkan kinerja karyawan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, penalaran pada paragraf pertama ini menggunakan penalaran sebab akibat. Alasannya, paragraf tersebut berfokus pada hubungan logis antara tindakan kinerja karyawan dan hasilnya keberlanjutan organisasi. Contohnya, sebab karyawan yang berkinerja tinggi dan akibat organisasi dapat mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan. Penekanan utama dalam paragraf ini adalah bagaimana tindakan karyawan mempengaruhi keberlanjutan organisasi, sehingga pola sebab akibat menjadi kerangka yang paling relevan untuk menjelaskan isi paragraf tersebut. Selanjutnya ada paragraf kedua, yaitu karyawan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan dan menjaga kelangsungan organisasi. Karyawan dengan kinerja tinggi biasanya bekerja dengan tingkat produktivitas maksimal, sehingga mampu menyelesaikan kewajiban mengenai tugasnya dengan efisien dan meningkatkan profitabilitas organisasi. Selain itu, karyawan yang berkinerja baik dapat memberikan pelayanan yang optimal sehingga meningkatkan kepuasan organisasi. Kinerja yang baik menciptakan pengalaman positif bagi organisasi, meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan organisasi. Septianan 2024. Pada paragraf kedua ini menggunakan pola deduktif, karena pernyataan umum, yaitu ada karyawan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan dan menjaga kelangsungan organisasi. Lalu penjelasan atau rincian pendukung, paragraf ini menjelaskan bagaimana karyawan dengan kinerja tinggi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi,
profitabilitas dan kepuasan organisasi, serta menciptakan hubungan jangka panjang yang positif. Pola ini terlihat karena ide utama ditempatkan di awal paragraf, kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui argumen dan rincian pendukung. Lalu, penalaran yang digunakan paragraf kedua ini yaitu menggunakan sebab akibat. Paragraf ini menjelaskan hubungan sebab akibat yang jelas, di mana karyawan dengan kinerja tinggi atau disebut sebab berkontribusi pada penyelesaian tugas secara efisien, peningkatan profitabilitas, pelayanan yang optimal, dan kepuasan organisasi atau akibatnya. Setiap pencapaian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kinerja baik yang ditunjukkan oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada paragraf ketiga. Kinerja karyawan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memiliki dampak yang signifikan terutama dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan serta sistem operasionalnya. Dalam operasional harian, karyawan yang berkinerja tinggi mampu mengenali kebutuhan masyarakat, merespon keluhan dengan cepat, merancang agenda dan menentukan prioritas pelayanan, serta mengembangkan berbagai program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kinerja karyawan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang belakangan ini mengalami fluktuasi, khususnya pada tingkat kehadiran karyawan. Berikut merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja ditunjukkan dengan data absensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam 1 tahun terakhir yang disajikan dalam gambar 1. Gambar tersebut akan diperlihatkan pada slide selanjutnya. Lalu pada paragraf ketiga ini menggunakan pola deskriptif. Pola ini digunakan karena penulis menggambarkan secara rinci mengenai kinerja karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, termasuk peran karyawan dalam operasional harian dan dampaknya terhadap pengawasan lingkungan serta pelayanan publik. Selain itu, penulis juga menjelaskan adanya fluktuasi dalam kinerja, khususnya terkait dengan tingkat kehadiran dan memberikan informasi lebih lanjut dengan merujuk pada data absensi. Deskripsi ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi. Lalu, penalaran yang digunakan pada paragraf ketiga ini yaitu menggunakan sebab akibat. Paragraf ini menunjukkan hubungan sebab akibat di mana kinerja karyawan yang baik berdampak positif pada pengawasan lingkungan, pelayanan publik, dan operasional harian. Sebaliknya, fluktuasi kinerja khususnya terkait dengan tingkat kehadiran karyawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Dengan merujuk pada data absensi, paragraf ini menggambarkan akibat dari masalah kehadiran terhadap kinerja karyawan. Nah, ini adalah gambar 1 yang tadi dijelaskan di paragraf ketiga seperti ini. Selanjutnya ada paragraf keempat. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa presensi karyawan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengalami ketidakstabilan setiap bulan dari September 2023 hingga September 2024. Karyawan yang datang terlambat masih mendominasi sekitar 60% dibanding dengan karyawan yang datang tepat waktu, sehingga dikhawatirkan mengurangi waktu efektif dalam bekerja dan menghambat realisasi kegiatan. Hasil observasi ada beberapa program kegiatan seperti bank sampah, TPS 3, Sekolah Adiwiyata, dan program Kampung Iklim atau Proklim di beberapa wilayah Kabupaten Magelang yang belum berjalan sesuai rencana. Permasalahan realisasi kinerja tersebut dapat berdampak negatif pada citra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Pola yang digunakan pada paragraf 4 ini menggunakan pola sebab akibat. Penjelasan dimulai dengan menggambarkan ketidakstabilan presensi karyawan yang mengarah pada akibat negatif seperti terlambatnya karyawan, berkurangnya waktu efektif dalam bekerja, dan terhambatnya realisasi kegiatan program-program penting seperti bank sampah, TPS 3R, Sekolah Adiwiyata, dan Proklim. Akhirnya, akibat tersebut dapat menunjukkan citra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.
Lalu penalaran dalam paragraf 4 ini menggunakan sebab akibat. Paragraf ini menjelaskan bagaimana ketidakstabilan presensi karyawan mengarah pada dampak negatif seperti berkurangnya waktu efektif dalam bekerja dan terhambatnya realisasi program kegiatan. Akhirnya akibat tersebut dapat menurunkan citra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Oke, yang selanjutnya paragraf kelima, fluktuasi jumlah kehadiran baik kenaikan maupun penurunan dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan, terdapat pekerjaan dan organisasi. Setiap karyawan memiliki target atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai aspek lingkungan hidup di wilayah kabupaten dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan organisasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan optimal. Adanya permasalahan di atas dapat mengganggu produktivitas karyawan, mengurangi efektivitas waktu kerja, dan menciptakan ketidakstabilan dalam lingkungan kerja. Hal tersebut mungkin terjadi karena kurangnya inovasi atau dukungan dari organisasi terhadap karyawannya, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Pola yang digunakan pada paragraf kelima yaitu pola sebab akibat. Sebab fluktuasi jumlah kehadiran atau baik kenaikan maupun penurunan, dengan kurangnya inovasi atau dukungan dari organisasi terhadap karyawan. Akibat yaitu penurunan kinerja karyawan, terdapat pekerjaan dan organisasi, gangguan produktivitas karyawan, pengurangan efektivitas waktu kerja, ketidakstabilan dalam lingkungan kerja. Teks ini menjelaskan hubungan kausal di mana masalah dalam kehadiran dan dukungan organisasi berkontribusi pada penurunan kinerja dan produktivitas karyawan. Pola ini sering digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan memberi dasar bagi solusi yang diperlukan. Dan penalaran pada paragraf kelima yang digunakan yaitu penalaran sebab akibat. Kenapa bisa sebab akibat? Yaitu teks tersebut menjelaskan hubungan kausal antara fluktuasi kehadiran atau sebab dengan dampaknya, yaitu penurunan kinerja karyawan, gangguan produktivitas, ketidakstabilan lingkungan kerja, dan efektivitas waktu kerja atau akibat. Selain itu, kurangnya inovasi atau dukungan organisasi juga dianggap sebagai penyebab yang memerlukan solusi berupa faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan demikian, pola sebab akibat adalah yang paling tepat karena fokus adalah mengidentifikasi penyebab permasalahan dan menjelaskan akibat yang ditimbulkannya. Yang selanjutnya paragraf 6. Salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah Green Human Resource Management. Menurut Idrus 2024, mendefinisikan Green Human Resource Management merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang dirancang untuk mendorong perilaku ramah lingkungan di antara karyawan dalam organisasi. Praktek Green Human Resource Management ini menjadi salah satu program yang signifikan terhadap bisnis hijau karena program ini mengacu pada upaya organisasi dalam mengubah karyawan yang normal menjadi karyawan hijau atau karyawan yang terlihat pro lingkungan. Pola yang digunakan yaitu adalah pola deduktif. Hal ini terlihat dari struktur penyampaian gagasan utama diletakkan di awal paragraf, yaitu pernyataan bahwa salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah Green Human Resource Management. Setelah itu, gagasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan definisi dari Idrus 2024 dan diakhiri dengan penjabaran tentang pentingnya praktik Green Human Resource Management dalam bisnis hijau. Pola deduktif menekankan pernyataan umum di awal diikuti dengan penjelasan dan rincian yang mendukung ide utama tersebut. Penalaran yaitu sebab akibat.
GHRM berfungsi sebagai penyebab yang mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan dalam organisasi. Dengan menerapkan praktik GHRM, organisasi menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk berperilaku lebih ramah lingkungan, misalnya melalui pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada kesadaran lingkungan. Karyawan akan lebih memahami pentingnya berkelanjutan dan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Akibat dari penerapan GHRM ini adalah peningkatan kinerja karyawan, baik dalam hal produktivitas maupun dalam kontribusi mereka terhadap inisiatif berkelanjutan perusahaan. Karyawan yang terlibat dalam program-program ramah lingkungan cenderung merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Yang selanjutnya paragraf 7. Penerapan Green Human Resource Management memiliki banyak manfaat bagi karyawan maupun organisasi, yaitu dapat meningkatkan sikap moral dan perilaku karyawan dalam menyelamatkan lingkungan, meningkatkan citra publik, tingkat retensi pada karyawan, pengurangan praktik yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peningkatan dalam penggunaan sumber daya berkelanjutan, dan mengurangi dampak lingkungan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Winorarko dan Wirapraja pada 2023 yang menjelaskan bahwa Green Human Resource Management berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianto yang membuktikan bahwa variabel Green Human Resource Management berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Dan pola yang digunakan pada paragraf ke-7 yaitu pola perbandingan atau comparison. Dalam pola ini penulis membandingkan hasil atau pandangan dari beberapa penelitian mengenai topik Green Human Resource Management dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Persamaan penelitian Ramacendranan dan Winoarko Wirapraja pada 2003 menunjukkan pengaruh positif dari GHRM terhadap kinerja karyawan, termasuk manfaat lingkungan dan organisasi. Perbedaan penelitian Rianto menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu bahwa GHRM memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Pola perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ada berbagai pandangan atau hasil penelitian yang berbeda terkait implementasi GHRM sehingga pembaca dapat memahami spektrum hasil yang lebih luas. Penalaran pada paragraf ke-7 dalam konteks ini penalaran menggunakan sebab akibat adalah yang paling tepat digunakan karena berfokus pada hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi. Penalaran sebab akibat. Green Human Resource Management atau GHRM adalah pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan praktik ramah lingkungan dan organisasi. Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat dua pandangan berbeda mengenai dampak GHRM terhadap kinerja karyawan, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya paragraf ke-8. Green Human Resource Management berperan strategis dalam mendorong keberlanjutan organisasi melalui penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan yang membuat menarik untuk diteliti. Berdasarkan pendapat Sitorusa dan Suhartini tahun 2022 mengenai Green Human Resource Management dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan kinerja karyawan untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Green Human Resource Management akan berjalan dengan baik ketika didorong oleh dukungan organisasi atau perceived organizational support yang baik pula sehingga kinerja karyawan akan semakin efektif dan meningkat. Pola pada paragraf ke-8 ini menggunakan pola deduktif. Dalam pola deduktif, ide utama atau pernyataan umum disampaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penjelasan atau argumen yang mendukungnya. Pada teks tersebut, ide utama bahwa Green Human Resource Management atau GHRM berperan strategis dalam mendorong keberlanjutan organisasi dijelaskan di awal. Setelah itu, penjelasan lebih rinci tentang kontribusi GHRM.
dukungan organisasi, dan kaitannya dengan peningkatan kinerja karyawan mendukung ide utama tersebut. Penalaran dalam paragraf ke-8 tersebut menggunakan penalaran sebab akibat. Hal ini terlihat dari hubungan logis yang dijelaskan dalam teks. Yang pertama, Green Human Research Management atau GHRM berperan strategis dalam keberlanjutan organisasi karena prinsip-prinsip ramah lingkungan. Yang kedua, GHRM dapat meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan kinerja karyawan atau sebab yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan organisasi atau akibat. Yang ketiga, GHRM berjalan efektif ketika ada dukungan organisasi yang baik, sebab sehingga kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan meningkat, akibat. Paragraf ke-9, bersifat organizational support adalah persepsi karyawan terhadap dukungan yang diberikan organisasi yang diukur dari tingkat kepedulian terhadap kontribusi dan kesejahteraan karyawan. Eisenberger et al. Tahun 2020. Organisasi perlu mengoptimalkan bersifat organizational support agar karyawan merasa bahwa kontribusinya dihargai sehingga menciptakan persepsi positif terhadap organisasi. Adanya persepsi organizational support menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa persifat organizational support yang diterima besar, maka dapat menciptakan persepsi karyawan secara positif terhadap organisasi yang pada akhirnya akan berdampak pada hasil kinerja. Semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh organisasi, keterlibatan karyawan dalam melaksanakan tugas akan terselesaikan dengan baik sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Rosid et al. Tahun 2024. Pola pada paragraf ke-9 menggunakan pola kausalitas atau sebab akibat. Pola ini terlihat dari hubungan yang dijelaskan antara bersifat organizational support atau dukungan organisasi sebagai penyebab dan dampaknya pada kinerja karyawan. Contohnya, yang pertama, ketika organisasi memberikan perhatian terhadap kontribusi dan kesejahteraan karyawan, maka karyawan merasa dihargai. Yang kedua, rasa dihargai tersebut menciptakan persepsi positif terhadap organisasi. Dan yang terakhir, persepsi positif pada gilirannya meningkatkan kinerja karyawan. Hubungan sebab akibat ini dijelaskan dengan urutan logis yang menggambarkan bagaimana satu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Penalaran yang digunakan dalam paragraf ke-9 tersebut adalah sebab akibat. Hal ini karena teks menjelaskan hubungan antara dukungan organisasi atau bersifat organizational support sebagai sebab dan dampaknya terhadap persepsi karyawan, keterlibatan mereka dalam tugas, dan peningkatan kinerja sebagai akibatnya. Contohnya, yang pertama, sebab organisasi memberikan dukungan kepada karyawan seperti perhatian pada kontribusi dan kesejahteraan mereka. Contoh akibat, karyawan merasa dihargai, menciptakan persepsi positif, meningkatkan keterlibatan, dan akhirnya meningkatkan kinerja. Paragraf ke-10. Dalam konteks Green Human Research Management, peran persif organizational support menjadi sangat penting sebagai jembatan yang menghubungkan Green Human Research Management dengan peningkatan kinerja karyawan. Dukungan organisasi yang dirasakan karyawan akan memperkuat pengaruh praktik Green Human Research Management, seperti Green Training dan Green Rewards dalam memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara lebih efektif. Peneliti menyimpulkan bahwa peran penting persif organizational support terhadap kinerja karyawan memberikan dampak positif yang signifikan dan diperlukan untuk mengoptimalkan pengaruh Green Human Research Management terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabir et al. Tahun 2021 dan Natania dan Sandroto tahun 2022 yang menyatakan bahwa persif organizational support berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pola pada paragraf ke-10 tersebut menggunakan pola hubungan integratif. Pola ini terlihat dari bagaimana persif organizational support atau dukungan organisasi yang dirasakan dijelaskan sebagai jembatan penghubung antara Green Human Research Management atau GHRM dan peningkatan kinerja karyawan. Hubungan integratif ini menggabungkan elemen-elemen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama GHRM. Praktik seperti Green Training dan Green Rewards ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, persif organizational support berfungsi sebagai mediator yang memperkuat pengaruh GHRM terhadap kinerja karyawan.
Dan yang terakhir, kinerja karyawan, hasil akhir yang meningkat melalui dukungan organisasi yang dirasakan. Penalaran dalam paragraf ke-10 tersebut menggunakan sebab akibat. Hal ini karena teks menjelaskan bagaimana perceived organizational support menjadi faktor yang memperkuat pengaruh Grand Human Resource Management atau sebab terhadap peningkatan kinerja karyawan atau akibat. Contohnya, yang pertama, sebab dukungan organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support memperkuat praktik Green HRM seperti Green Training dan Green Rewards. Yang kedua, akibat karyawan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara efektif sehingga kinerja mereka meningkat. Penalaran ini juga didukung oleh referensi penelitian yang menunjukkan hubungan kausal antara perceived organizational support dan kinerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata atau materi yang kurang lengkap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.